Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa tujuan dari berkembang biak adalah untuk mempertahankan kelestarian jenis dari makhluk hidup. Anak-anak, bagaimanakah makhluk hidup melakukan perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya? Pada pembelajaran kali ini, Ibu Guru akan menjelaskan bagaimana tumbuh-tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Jadi, tumbuh-tumbuhan melakukan perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara generatif dan yang kedua dengan cara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif? Perhatikan, bila perlu kalian catat ya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Karena ini kita membahas tentang tumbuh-tumbuhan, jadi ada istilah penyerbukan. Jadi sekali lagi, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan, yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan tersebut. Kemudian, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Bisa digarisbawahi perbedaan antara generatif dan vegetatif, yaitu bila generatif itu melalui perkawinan dan vegetatif tanpa melalui perkawinan. Kita lanjutkan perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini melibatkan tumbuhan yang berbunga atau tumbuhan yang memiliki bunga, ya. Kenapa perkembangbiakan generatif melibatkan tumbuhan yang berbunga? Karena pada tumbuhan berbunga ini untuk berkembang biak, maka tumbuhan tersebut nanti akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Anak-anakku sekalian, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sekali lagi, penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, mana yang disebut dengan serbuk sari, mana yang disebut dengan kepala putik pada tumbuhan, di mana semua itu terlibat dalam proses penyerbukan sebagai bagian dari proses perkembangbiakan pada tumbuhan tadi. Bu Guru akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga yang merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan tersebut. Perhatikan baik-baik, di sini Ibu Guru sudah menyajikan gambar bunga sepatu ya, di mana bagian yang pertama itu disebut sebagai tangkai bunga. Insya Allah kalian sudah tahu mana yang disebut sebagai tangkai. Mungkin kalian di lingkungannya ada tanaman seperti ini, bisa kalian lihat secara langsung ya, ini namanya tangkai bunga. Kemudian tangkai bunga itu berfungsi untuk menopang bagian-bagian yang ada di atasnya seperti kelopak dan seterusnya. Kemudian ada dasar bunga. Nah, dasar bunga ini berada setelah tangkai bunga dan memiliki bentuk yang lebih besar ya. Yang nanti tangkai itu akan tumbuh kuncup dari bunga-bunga itu, di mana kuncup itu berfungsi sebagai pelindung kelopak sebelum dia mekar. Nah, setelah itu ada bakal biji. Nah, bakal biji ini ada di bagian dalam, di mana bakal biji ini merupakan cikal bakal dari tumbuhan baru atau keturunan baru dari bunga ini. Selanjutnya, setelah tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kita akan melihat bagian berikutnya dari bagian-bagian bunga ini, yaitu ada kelopak bunga. Seperti yang Ibu Guru sampaikan sebelumnya tadi, bahwa kelopak bunga ini berfungsi menjaga mahkota bunga pada saat dia masih kuncup sebelum dia mekar. Jadi dijaga oleh kelopak bunga. Sebelum bunga ini mekar, ada kuncup yang menjaganya, maka
itu sebagai pelindung sehingga menyebabkan kelopak bunga itu tidak rusak sebelum waktunya. Ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada bakal biji, kelopak, dan sekarang mahkota. Nah, ini mahkota ini adalah bagian terbesar dari bunga ini ya. Mahkota ini terlihat indah. Kenapa dia indah? Kenapa dia cantik? Karena dengan indah dan cantiknya itu dia akan menarik kumbang. Nah, kumbang-kumbang ini nanti akan membantu dia melakukan proses penyerbukan. Selanjutnya, anak-anak, dari tangkai, kemudian dasar, kemudian bakal biji, kelopak, mahkota, kita lanjut ke benang sari. Nah, ini yang tadi Ibu Guru katakan sebagai alat reproduksi dari bunga ini. Benang sari seperti yang ditunjuk pada gambar. Apa fungsinya? Benang sari ini adalah sebagai sel kelamin jantan dari bunga itu ya. Sel kelamin jantan dari bunga itu, kemudian ada beberapa di situ. Ada beberapa benang sari yang ditunjuk. Yang selanjutnya adalah putik. Putik ini tadi apa? Putik ini adalah sel kelamin betina. Nah, jadi nanti pada peristiwa penyerbukan, benang sari jatuh ke kepala putik dan seterusnya diteruskan ke bakal biji dan seterusnya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi anak-anakku sekalian, bisa diperhatikan bila kalian punya tanaman ini ya, dan insya Allah banyak di beberapa tempat biasanya bagian-bagian bunga lengkap. Ada pada bunga sepatu yang terdiri dari tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, ada kelopak bunga yang menjadi pelindung mahkota, kemudian ada bakal biji ya, seperti yang sedang ditunjuk. Bakal biji itu nanti akan menjadi penerus dari tanaman bunga ini. Kemudian ada serbuk sari atau benang sari. Benang sari itu memiliki tangkai sari yang berada di bawahnya itu yang menopang serbuk sarinya. Kemudian ada mahkota bunga dan ada putik. Ini mungkin kalian bisa gambar sebaik mungkin. Kalian beri keterangan bila ada yang perlu dicatat, sekali lagi silahkan kalian catat. Dan bila ada yang kurang jelas dari gambar ini atau dari penjelasan gambar ini, kalian bisa tanyakan ya, bertanya melalui grup Telegram atau WhatsApp yang sudah ada. Nah, jadi ini bagian-bagian bunga anak-anak. Semoga kalian bisa memahami, tetap semangat ya. Ini yang bisa Ibu Guru sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.